Kerja di hotel, hotel saya menyediakan minuman alkohol dan daging babi. Apakah gaji yang saya terima itu halal atau haram? Kalau haram, bagaimana cara membersihkan harta dari gaji saya? Teman-teman sekalian, semua yang berhubungan dengan hal yang haram ini lebih dominan kepada hukum haram, lebih dominan ke hukum haram, gitu kan? Minimal syubhat, gitu, minimal syubhat. Jalan keluarnya cari tempat yang aman, cari tempat yang aman, kerja di tempat yang aman, lebih tentram, jelas. Banyak kok insya Allah tempat-tempat yang itu, jangan dipaksain gitu kan. Kalau anda memang jiwanya di perhotelan, cari perhotelan syariah, sekarang sudah mulai banyak gitu kan. Ada teman-teman kita sudah di Jakarta, sudah banyak sekali hotel-hotel syariah yang bisa dimasuki kerja, melamar, insya Allah mereka menerima kalau punya pengalaman gitu kan. Itu lebih aman. Atau cari tempat kerja di restoran yang memang jauh dari minuman-minuman keras, yang memang kalau bidangnya di situ, ya itu maka lebih baik, Allahu a'lam. Karena kalau ada khamar terus kita mau mengatakan gajinya halal atau haram, menjawabnya bagaimana? Tentulah lebih dominan kepada haram, karena ada yang haram di situ kan. Saya pernah ditanya oleh seorang muslim juga yang kerja di salah satu minimarket dan di situ jual khamar, halalkah gaji saya? Jawaban saya sama. Kalau anda tanya kepada saya hukum syar'i, saya mengatakan tidak halal. Karena tidak mungkin saya katakan halal sementara ada produk yang haram dijual, kan gitu. Jadi berbahaya bagi dia. Lalu bagaimana jalan keluar membersihkannya? Ya sudah, anda bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa kalau mau detail ya. Kalau mau detail sekali, kalau dia sudah taubat, insya Allah yang lalu-lalu sudah selesai, dianggap halal bagi Allah Subhanahu Wa Taala, dianggap walakum masalaf, itu kalian mendapatkan apa yang telah berlalu. Tapi kalau dia mau detail, misal dia mau betul-betul terinci dari sekian item yang dijual di situ, misal dia di restorannya hotel, kira-kira di situ yang paling banyak ya dijual babi tadi, ya daging babi itu. Dengan khamr itu dari sekian item makanan yang dijual adalah misal ada 100 item, dia 2 item gitu kan. Maka kita melihat ternyata dari 100% 98% ini adalah yang halal misalnya, ini yang haram. Maka diperkirakan dari gaji kita 2%-nya dikeluarkan gitu kan. Kurang lebih seperti itu. Kalau dia mau lebih aman lalu disedekahkan kepada orang-orang non-muslim, orang-orang yang mampu, tidak mampu maksud saya. Bagaimana hukumnya menuduh orang berbuat jahat tapi tanpa ada saksi? Hanya berbekal dengan barang bukti saja, misal rekaman CCTV, rekaman audio, sidik jari dan seterusnya. Kalau kata ulama gini, dalam fikih-fikih mu'asirah, fikih-fikih yang terbaru sekarang, kalau ada barang-barang bukti yang sudah menjadi bisa memposisikan sebagai saksi, maka secara otomatis itu sudah jadi saksi, seperti CCTV sekarang. Biasanya pasti di tempat CCTV itu akan ada penjaga, kan gitu. Penjaga yang sedang menjaga CCTV atau orang yang memasang CCTV, sebenarnya dia sudah menjadi saksi, sebenarnya dia sudah bisa menjadi saksi karena memang dia memasang CCTV itu. Apalagi kalau dasarnya memang dia bisa merekam, kayak kita tahu ini semua sudah masuk dalam kesaksian. Insya Allah sudah bisa, sudah cukup ya. Bagaimana hukum memilih pemimpin non muslim tapi jujur dan amanah, atau memilih pemimpin muslim tapi tidak jujur dan munafik? Kan sudah saya jawab yang lalu ya. Tidak boleh milih pemimpin non muslim, tidak boleh, itu sudah cukup. Masalah dia jujur, tidak jujur, amanah, tidak ada urusan. Kecuali antum berada di wilayah non-muslim. Antum minoritas, baru antum bisa pilih. Memang mereka non-muslim pemimpinnya. Tapi di tengah-tengah komunitas Islam, pilih non-muslim, dari mana ini hukumnya? Coba baca surah Al-Ma'idah ayat 57. Jelas Allah bantah itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul ladzina ittakhadhu dinakum huzwan wa la'iban minal ladzina utul kitaba min qablikum wal kuffara awliya. Al-ayat. Hai orang-orang beriman, jangan pernah sekali-sekali kalian menjadikan sebagai pemimpin-pemimpin orang-orang kafir dari ahli kitab dan juga orang-orang kafir umumnya, gitu kan? Yang telah menjadikan agama kalian sebagai bahan-bahan olok-olokan sebagai pemimpin. Tidak bisa, nggak boleh, nggak ada alasan. Dalam ayat lain dikatakan la tattakhidu aduwi wa aduwakum awliya. Jangan pernah jadikan musuhku dan musuh kalian sebagai pemimpin. Nggak bisa. Baik, bagaimana solusinya Ustaz? Kalau misalnya saya terus terang ya, tidak merasa ada keadilan di sini kalau dipertemukan antara pemimpin non muslim yang dianggap punya skill, lalu dicari pemimpin yang muslim yang tidak ada skill. Tentulah tidak adil di sini. Dan saya heran, masa DKI sebesar ini nggak ada pemimpin muslim? Hah? Banyaknya luar biasa gitu. Di kampus-kampus banyak dosen-dosen yang cerdas-cerdas. Kenapa nggak dipilih? Kenapa nggak sportif sih? Sekarang sudah saatnya ormas Islam, yayasan, apalah namanya, sudah harusnya bersatu nih. Nggak lagi mendahulukan yayasannya, ormasnya, atau partainya mungkin. Yang penting dia
sudah harus melihat sekarang Muslim harus memimpin. Memang begitu, karena kita komunitasnya besar. Kalau saya Nasrani, lalu saya bangun gereja, wajar nggak? Wajar, karena agama saya gitu kan. Kalau saya Muslim, saya bangun masjid, wajar. Minimal pemimpin Muslim nggak bakal bangun tempat ibadahnya non Muslim, itu minimal. Minimal non Muslim bisa membangun tempat ibadahnya, minimal. Di tengah-tengah komunitas yang kita mayoritas, gimana caranya? Kan nggak mungkin itu, ya. Tidak mungkin. Maka sekarang belum terlambat untuk bagaimana caranya kaum muslimin bersatu mencari siapa pemimpin yang baik, yang adil. Banyak di Indonesia ini, gitu kan? Banyak kalau mau. Asal sportif insya Allah bisa, gitu kan? Masalahnya kita masih punya fanatisme yang tidak baik. Gitu. Baik, kalau bertemu, misal betul-betul bertemu non muslim baik sama muslim yang buruk, jangan ikut-ikutan. Tidak usah ikut-ikutan, gitu kan? Nanti golput dimarahin Ustaz, ditegur, ya terserah orang mau tegur apa. Bagaimana caranya saya mau memilih? Di sini dilarang dalam surah Al-Maidah. Di sini tidak baik, bertanggung jawab kita hari kiamat. Ya kalau saya pribadi tidak pilih lah. Kalau sudah ada yang terpilih nanti, kita patuhi peraturannya sesuai dengan hukum Allah. Yang tidak sesuai kita tolak, kan gitu. Sederhanakan saja, memang seperti itu. Pertanyaan pertama, Ustaz, apabila di zaman dahulu ketika saya belum belajar sunnah, saya waktu kecil suka mengambil barang-barang om dan teman-teman. Saya bingung dan takut kelak akan hisab, tapi saya bingung juga kalau minta maaf ke om karena malu. Kasihan orang tua saya, bagaimana permasalahan ini? Ustaz, bila ada barang orang di kita, dulu pinjam, tapi saya sudah tidak tahu orangnya, di mana, harus bagaimana? Tidak ada kata-kata malu saudaraku. Dalam kebenaran, tidak ada kata-kata malu. Antum kalau mau selamat hisab hari kiamat tidak ada solusi lain. Kalau punya dosa dengan Allah Azza wa Jalla, taubat nasuha, zina, gitu kan, tidak sholat, tidak puasa, apa yang disuruh bayar, kayak puasa disuruh qadha. Kalau sholat cukup bertaubat kepada Allah SWT, zina bertaubat kepada Allah SWT, gitu kan. Tapi kalau berhubungan dengan hak manusia tidak bisa, taubat kepada Allah dan harus mengembalikan haknya dia, nggak bisa, nggak ada konsekuensi lain. Kalau enggak berarti masih ada haknya tergantung, jangan malu. Sampaikan apa adanya. Maaf om, saya mau duduk sebentar, bisa saya ngomong? Jadi berdua sama omnya duduk baik-baik. Saya sekarang sudah ikut pengajian. Tadi subhanallah yang saya bilang itu judul, iya inilah aku sekarang. Yang saya mau bahas masalah tobat itu berhubungan dengan masalah seperti ini. Jadi bilang, saya memang dulu salah, belum tahu, saya sekarang ikut pengajian dan saya dulu pernah mengambil barang om yang ini. Saya siap konsekuensinya untuk mengembalikan. Tapi ada yang sudah saya pakai, ada yang sudah saya makan. Kalau om halalkan, alhamdulillah. Kalau enggak, maka saya diprediksikan berapa, saya coba ganti. Dan ini bukan berarti saya menyebutkan untuk membuka aib saya, bukan. Saya bicara dengan om karena saya takut kepada Allah. Tidak ada masalah. Ingat kisah Nabi Musa alaihissalam. Waktu Nabi Musa membunuh seorang Kipti. Sebenarnya tidak sengaja Nabi Musa alaihissalam ya, memukulnya sehingga mati orang Kipti itu. Lalu Fir'aun mengejar Musa alaihissalam. Musa lari menyelamatkan diri. Pergi ke Madian. Madian ini sebuah wilayah cukup jauh dari Mesir. Ada Nabi Shu'aib di sana. Lalu Musa alaihissalam menikah dengan anak Nabi Shu'aib 10 tahun di sana. Waktu kembali ke Mesir, la ilaha illallah. Baik. Waktu kembali dari sana, Fir'aun mengatakan, wahai Musa, kau ini udah membunuh, udah buat masalah, dulu pernah besar di tempat saya, sekarang tiba-tiba mau ngaku nabi. Musa alaihissalam mengatakan, benar, saya memang pernah melakukannya, tapi saya datang sekarang sebagai orang yang berbeda, diberikan wahyu oleh Allah. Bukan aib itu. Kalau orang pernah berbuat salah mengatakan itu, jadi bukan aib. Kalau antum mau selamat di akhirat itu konsekuensi perbuatan, tidak bisa tidak. Karena berhubungan dengan haknya dia, gitu kan? Kembalikan. Kalau dia halalkan, alhamdulillah. Kalau enggak, ya harus. Ya. Kita bagaimana caranya mengembalikan. Allahu a'lam. Itu yang saya tahu. Dahulu saya pernah kerja dan pernah mengambil apa yang bukan hak saya. Sekarang saya sangat menyesali semua itu dan saya mohon ampun sama Allah atas semua dosa itu. Ada keinginan untuk menemui orang yang saya zalimi dan berterus terang tentang dosa-dosa saya itu. Tapi saya enggak ada keberanian untuk melakukan semua itu. Apa saya harus jujur sama orang itu supaya dosa saya diampuni? Tadi tergantung ya. Kalau materi yang antum ambil kayak benda ya, HP, mobil, apalah benda-benda uang, maka wajib dikembalikan. Dan ini kata para ulama boleh disampaikan maaf tanpa menyebutkannya, tapi dikembalikan haknya.
Tentu ini agak sulit. Lebih aman kalau bisa bahasakan, maaf ya, saya apa adanya. Saya betul-betul baru tahu agama. Dan ini saya dulu berbuat salah. Saya mengaku salah karena saya pernah mengambil barang kamu yang ini. Dan saya kembalikan. Barang itu bahkan sudah saya jual. Kurang lebih nilainya sekian. Masih ingat dulu ada benda kamu hilang ini? Itu saya yang ambil. Dan ini haknya. Silakan, saya berikan. Itu jauh lebih aman. Clear pada saat itu sama dia, clear sama Allah. Kalau mau lebih aman, gitu kan? Langsung selesai. Meninggal semenit kemudian masuk surga insya Allah. Gitu kan? Tapi kalaupun kita malu misalnya, kata ulama khusus materi ya, benda. Maka yang harus kita lakukan adalah kita mengembalikan dengan cara tertentu. Seperti misalnya memposkan barang itu, gitu kan? Sambil juga kita menyampaikan maaf dengan cara tertentu yang memang secara umum, maaf ya kalau saya punya salah selama ini. Lalu kita mengembalikan barang itu walaupun dia tidak tahu. Yang penting sudah sampai ke dia. Ini ada pendapat ulama, tapi yang paling bagus adalah yang pertama. Kalau perusakan citra, ini nggak bisa teman-teman. Harus bilang sama dia. Saya pernah menggibah kamu, saya pernah memfitnah kamu. Harus dibahasakan. Nggak bisa enggak. Apa boleh buat? Memang harus begitu. Resikonya. Lalu kemudian, tapi saya mau perbaikin. Saya cuma mohon kamu ridhoi. Maafin saya. Apapun konsekuensinya saya akan jalani. Baiklah, saya mau kau perbaikin nama saya lagi. Baik, saya usahakan maksimal. Tapi maafin saya. Kalau kita sudah minta maaf teman-teman sekalian, kalau merusak citra, dan ternyata kita sudah tulus berusaha dan dia tidak mau maafkan, kita sudah aman sebenarnya. Asal ikhlas ya. Hari kiamat Allah SWT sudah maafkan. Tapi kalau materi tadi nggak bisa, dikembalikan. Makanya tadi ini harus dibahasakan, ini harus dikembalikan. Allahu a'lam, itu yang saya tahu. Bagaimana hukumnya kita menjalankan sunnah hanya baru tampak luar seperti tidak isbal dan memelihara jenggot sementara ibadah belum baik? Apakah kita berdosa tampak alim tapi sebenarnya masih belajar? Tentu saja tidak. Kan dalam proses gitu kan. Tapi bedain antara amal sunnah dengan amal wajib ya. Kalau amal wajib antum nggak ada pilihan. Harus sholat wajibnya. Kalau berjenggot tidak isbal tapi nggak sholat 5 waktu, nggak ada gunanya. Karena yang wajib tidak bisa toleransi di sini. Tapi kalau antum masih belum sholat duha, belum bisa sholat malam, masih dalam proses belajar sunnah, nggak ada masalah.